Mo-chan. Nah, kalau kita udah masuk ke in-game nih, Lancelot versus Fredrin ya, Mo ya. Yes. Sebenarnya Lancelot di early game mungkin bakal sedikit lebih cepat dibandingkan Fredrin. Karena kan dia pakai puncher tuh, tinggal manfaatin ketika lingkarannya udah setengah, dia bakal pakai terus-terusan. Jadi kayak no cooldown gitu loh dari segi punchernya. Sedangkan kalau dari Fredrin, dia bisa harus, karena single target kan, dia harus nungguin dulu untuk ngasih damage, dibantu temannya dulu, baru bisa untuk move ke buff yang berikutnya. Betul, biasanya ya harus dibantu sedikit ya. Tapi buat teman-teman kita mau kasih informasi kalau jangan lupa untuk beli Diamond MLBB karena kalian bisa dapetin gratis kuota gaming mulai hanya dari 8.000 aja teman-teman. Murah banget, jadi langsung jangan sampai ketinggalan. Nah, dan buat teman-teman juga ya, kalian bisa langsung dukung tim kesayangan kalian via aplikasi Nef. Kalian tinggal download aja di App Store maupun Play Store. Karena kalian bisa dapetin OVA atau GoPay senilai 100.000 per orang teman-teman ya. Jadi itu 100.000 bukan dibagi rame-rame, tapi 100.000 per orang. Aduh, jangan dong. 100.000 Iya. lumayan tuh. Nah iya, dapet bisa saldo. buat beli makanan ya Mo ya. Bisa Iya, buat beli diamond. Bener-bener beli kuota juga. Apalagi kuota dari Hero kan lumayan murah ya. Yoi. Jadi hemat pangkal kaya teman-teman ya. Yap. Dan kita akan melihat posisi di arah XP memang dari seorang macan kumbang sempat ditahan, tapi di area midnya kali ini tahunnya connect ke arah dua pemain, namun harus mundur dari seorang Giggs. Bakal coba dikejar ke arah seorang Boy, namun belum memiliki damage yang cukup. Memang connect dari pressure wardnya, dan bahkan dari Owen bakal coba mundur dengan satu buff flicker. Boy sepertinya akan menjadi target pertama kakak, namun ternyata masih bisa survive, masih bisa mundur Desko. Waduh, ini memang seperti kita tahu ya, Fredrin itu kan alot ya. Tadi tuh saya nge-pressure rate-nya itu darah putihnya belum banyak loh. Iya, makanya itu kalau darah damage-nya putihnya nggak banyak cukup. sih pasti bisa menumbangkan ke arah Grok. Tapi ya inilah, seenggaknya skirmish kecil di early game ini belum bisa untuk mendapatkan kill points untuk sementara. Meanwhile mereka sepertinya juga bakal bergerak nantinya ke arah Turtle untuk memulai kontes pertamanya. Iya, dan hampir ya itu, padahal tipis banget juga posisi dari Giggs. Padahal udah dikejar tadi dengan dashnya dari seorang Boy, tapi Turtle yang pertama kali ini udah mulai ditarik ulur, udah mulai di ghosting sama seorang Giggs. Sementara Lutfi bakal coba untuk menahan di area depan ya. Dapat informasi terlebih dahulu, Owen mulai masuk dengan satu buah Tyrant Revenge. Memang tidak terlalu mengenai ke arah pemain-pemain dari Four Kings, namun posisi dari macan kumbang ini juga penting, dan Lutfi sudah memperkirakan hal tersebut. Bakal coba diusir mundur, dipaksa keluar. Dari sisa lain Tyrant Rage connect bersama dengan satu buah Rough Wave, dan Giggs tumbang kali ini. Sementara dari Zelly berhasil untuk mendapatkan satu buah turtle ya. Bakal coba dipaksa team fight kali ini di Four Kings sendiri, tidak akan dikasih pulang. Lutfi bakal coba untuk mengejar dan masih bisa bertahan. Enggak, ternyata dari macan kumbang akan tumbang kali ini. Sementara pemain-pemain dari Onyx memang mereka nggak dapetin satu buah turtle ya, tapi setidaknya trade-nya masih ada ke arah macan kumbang. Waduh, kirain mau tadi mau pantun. Macan kumbang akan tumbang. Cakep! Mantap! Jadi pantun. Bisa gitu ya, pas banget Karena ya. sama-sama bang ujungnya, AB-AB jadi sajaknya. Macam itu. Gini sih, ini sebuah bisa dibilang kerugian ya bagi teman-teman dari Four Kings tadi. Karena mereka cuma dapat satu turtle, meanwhile dua hero harus tertekan ya tadi ya. Iya. Di area turtle tersebut. Minusnya memang sebenarnya Grok itu kan udah nggak setebel dulu ya waktu awal-awal. Tapi lagi-lagi apalagi dia nggak punya magic defense kan. Emang magic defense-nya jadi ketemu tipikal seperti Cherry yang punya burst ini bakal rontok. Tapi Zelly bakal bernahan terlebih dahulu, bermain lebih sabar. Kali ini Cherry pun bakal mundur, tidak akan terlalu memaksakan team fight. Kelihatan Zelly di sini cukup sustain ya sebenarnya. Betul, lumayan cukup tebal. Tapi lihat ya, memang di area top lane juga Lutfi sebenarnya masih adalah hero yang agak susah untuk di take down juga sih, Mo. Mengingat Harlot seperti kita tahu biasanya kan pakai emblem Tenacity, walaupun King's Calling-nya dibuka, karena tarik Spin of Justice, bahkan Final Slash-nya di copy ya, sama seorang Savior in Action. Ini dia, one charge ditabrak, diajar dengan Virus Patient, D-nya pun mau tidak mau tumbang. Wah, padahal kita memprediksikan kalau Onyx ini akan berfokus terhadap bot lane ya, tapi malah ditumbang. Sementara Owen bakal coba dikejar, terkena damage turret, namun Owen bakal di zoning, dan Zelly bakal coba menghindari satu buah damage dari turret dengan satu buah tonton. Sampai sisi lain Petrify connect ke arah seorang Kiel. Cherry memang memiliki damage yang begitu besar dengan satu buah Rough Wave, namun Kiel masih bisa untuk menahan, masih bisa coba di backup juga oleh pemain-pemain dari Four Kings. Sementara bakal dipaksa tim fight-nya. Boy udah mengejar ke arah seorang Savior, yang dimana Savior terjebak di area Klomang.
agak overextend gak sih sebenarnya tadi dari Four Kings ya? Kalau seandainya mereka regroup dan setup ulang mungkin nggak di tempat itu bakal lebih menguntungkan bagi mereka. Karena mereka tadi udah berhasil mencoba untuk mengejar ketinggalannya, tapi Onyx Prodigy juga langsung membalikan keadaan sih. Dan lihat dari Turtle siapa yang bakal mendapatkan walaupun ini berbahaya, dan dari Iron Rage juga dikeluarkan menuju ke arah Sally. Retribution dari Fredry masih cukup on point walaupun Giggs harus keluarin flick out ke arah belakang, tapi Macan Kumbang kali ini apakah bakal dikejar sama kawanan apa nih ya bisa dibilang? Kawanan manusia dari kawanan Onyx Prodigy yang kawanan landak. Landak kuning, mini landak. Mungkin kalau satu landak macannya berani ya, kalau 4 landak sakit juga ketusuk. Lumayan tuh dilemparin ya duri-durinya. Tapi ya untungnya si Kumbang tidak tumbang lagi. Sementara Owen ini memang dengan satu buah Tyrant Revenge yang bakal dapetin momentum, tapi di sisi lain Macan Kumbang what happened, dia tiba-tiba hilang. Dan Boy bakal coba untuk menahan di area depan. Orange yang udah mulai dirusuh oleh seorang Boy. Namun dari Zelly dan juga seorang Xavier gak bakal terlalu memaksakan tim fight. Owen masuk. Masih ada Power of Nature dari seorang Giggs. Anti-sisi yang dimiliki oleh seorang Giggs, namun bouncing ball connect dari seorang Owen. Giggs bakal coba untuk menahan saja. Itu informasi sebentar di area midnya. Xavier terkena final flash yang begitu perih dari seorang Lutfi. Dan bahkan turret di area mid bakal jadi ancaman untuk pemain-pemain dari Four Kings. Dan untungnya masih bisa di-clear dengan cukup cepat. Wall charge dari Giggs menahan pergerakan dari minion. Yap. Itu posisi Xavier in action sebenarnya posisi defensif yang terlalu risky sih. Karena teman-temannya posisinya jauh, lawannya juga standby. Makanya tadi dia bisa di-pick up dengan cukup mudah. Tapi ini dia Tyrant Rage ke arah Kyle. Dan Kyle pun langsung tertumbangkan begitu saja. Bahkan satu top outer turret berhasil didapatkan sama Onyx Prodigy. Oke, padahal posisinya memang Kill cukup ini ya, cukup mau menukarkan landingnya karena dia tahu sebenarnya posisi di bawah kan udah tumbang. Dia harus ngincer buat dapetin Manfionnya sama Di, tapi ternyata malah pemain-pemain Onyx mereka lebih berfokus untuk bermain secara objektif. Dan Giggs masih bisa menahan Owen di area depannya, namun pertanyaannya apakah dia bakal bisa menahan Di yang bahkan sampai sekarang itu udah mulai dapetin network menurut aku tabungan yang cukup sebenarnya untuk mulai bisa snowballing nih. Betul. Makanya itu ini bisa benar-benar bisa membalikkan keadaan. Tapi lihat langsung ditenggelamin begitu saja. Tapi masih ada tabrakan dari seorang Giggs. Scallingnya dibuka. Final Slash juga diajar. Bahkan Tyrant Rage dilepaskan. Owen berhasil tertumbangkan oleh seorang Kill. Giggs gak mau pulang. Mencoba untuk mengejar lebih. Lutfi mencoba untuk masuk lagi dengan vengeance-nya. Tapi sepertinya Lutfi masih terus dikejar dengan tembakan nih biru dari seorang Kill. Walaupun itu Boy dengan darah yang sekarang kapan kamu mondar-mandir. Mencoba untuk menjaga jaraknya. Kali ini malah terjebak Sally-nya. Dengan satu badara terakhir dia harus keluar dari pit turtle. Dan akhirnya gak bisa kontes. Namun sayang sekali ya, tadi padahal posisi dari barrier Giggs tuh bagus banget loh. Dua pemain, 3 bahkan sangkut di area purple-nya. Namun sayangnya memang pemain-pemain dari Four Kings mereka udah keluarin beberapa skill yang mereka punya untuk nahan sebenarnya pergerakan Boy yang coba untuk merusuk ke area purple. Tapi Cherry hilang begitu saja. Giggs mencoba untuk mendapatkan trade, kali ini Kill memang tumbang di tangan seorang Di. Tapi bakal coba dipaksa tim fight-nya. Giggs memang hilang. Double kill diamankan. Sementara kali ini turret di area bawah yang akan menjadi objektif dari pemain-pemain Onyx Prodigy. Sementara bakal coba dipaksa tim fight-nya Sally gak punya Phantom Execution karena sudah dipakai untuk escape. Sementara di area depannya Boy bakal coba untuk menahan satu pemain itu Macan Kumbang yang harus tumbang untuk yang ketiga kalinya. Dan terlalu memaksakan tim fight dari Four Kings. Mereka tahu mereka udah kalah jumlah. Dua pemain udah hilang, turretnya udah gak ada, mereka masih coba untuk maju. Betul, jadinya maju satu-satu ya Moy. Dan itu ya adalah sebenarnya momen-momen yang harus lebih banyak dihindarin sih. Iya. Karena sebenarnya itu terjadi juga kok gitu. Maksudnya sering terjadi di rengket-rengket gitu kan. Dan gimana caranya ketika memang oke, satu hero memang udah tumbang, mendingan udah langsung regroup lagi, mundur dulu untuk posisi defensif. Karena dari segi jumlah mereka kalah, kecuali lawannya resource keluar dan darahnya pada sekarat. Betul. Dan kebetulan resource dari tim Four Kings ini ready dan itu mungkinan bisa untuk membalikan keadaan. Masalahnya tadi mungkin Sally pengen puncture coba ngincer ke arah D kali ya. Tapi masalahnya ketika dia mau puncture ke belakang aja, itu kan ada pressure ward, ada townnya Boy kan. Jadi memang agak sedikit sulit untuk menggapai ke arah posisi D dan bahkan D-nya jadi kelihatan bener-bener free banget di area belakang. Betul. Apalagi Owennya juga langsung nangkap ya. Dari si Macan Kumbangnya lagi sendirian kan, langsungnya digeprek ke tembok. Macan geprek, macan geprek. Macan geprek, bukan cuma ayam doang yang digeprek ya. Tapi ya kalau kita ngeliat dengan posisi Onyx Prodigy mereka menang team fight di bawah, mereka langsung dapetin turret objektifnya itu 2 loh, di area mid dan juga di area atas. Sehingga 6 turret sekarang udah dipegang sama Onyx Prodigy di menit yang ke-10. Dan tinggal nunggu aja momentum Lord yang memang mau gak mau ini Four Kings jadi harus
coba untuk ngelakuin kontes. Kalau mereka memang nggak mau kontes, mereka coba untuk dapetin split pushnya seperti Kiel yang lagi coba untuk fokus di area atas. Tapi perbedaannya turun memang cukup jauh, 5.000 di menit ke-10 sih ini agak sedikit jauh ya untuk Four Kings. Masih keburu kalau mereka dapetin wipeout. Iya. Masih bisa dikejar ya, karena kan habis wipeout dapat convert ke objektif lainnya ya. Betul, plus mereka harus dapetin momen shutdown kan. Ya, cuma kan harus wipeout banget tuh gitu kan. Makanya gimana nih caranya biar mereka nungguin, apalagi nih dari Onyx Prodigy mereka datang bersama Lord, walaupun ini masih Lord pertama sih. Iya, kalau mereka mungkin tim fight 5 ini bakal kuat banget buat Four Kings karena mereka punya macan kumbang yang bisa nahan mobilitas dari pemain-pemain Onyx. King's Calling ya. Yes, dan kita ngeliat juga dari Giggs-nya kan Wild Charge itu juga bisa dapetin momen knock up. Plus ini kasih space ke arah Kiel biar Kielnya flee di area belakang. Dan pas posisinya Four Kings mereka sering banget main sendiri-sendiri dan keculing satu persatu. Dan Lord kalian sudah mulai masuk di area turret di remitnya kali ini. Sementara Shelly bakal coba clear cepat terlebih dahulu di area atas. Cherry mulai masuk, harus berhati-hati. Masih punya Ocean Oddity untuk mundur. Dan Lord pertama biasanya masih bakal bisa ditumbangkan dengan cukup mudah oleh Four Kings. Dan tinggal menunggu jalannya minion nih yang udah mulai masuk juga ke area base dari pemain-pemain Four Kings. Sementara Owen masuk dan satu buat Iron Revenge dan juga Final Smash Connect kali ini. Namun sayang sekali dari Owen harus percaya Mortality tapi tumpang di tangan seorang macan kumbang. Namun ada trade yang baik dari pemain-pemain Onyx, double kill bahkan kill hilang. Namun di masih bisa mundur, masih punya satu dash untuk menyelamatkan hidup dari seorang Di dan satu buah spear ternyata dari seorang macan kumbang yang akan menumbangkan Lutfi. Bermain terlalu jauh sepertinya dari seorang Lutfi. Betul. Tapi di Atlas tadi nukerin nyawanya ke arah Xavier in action ya. Itu Iya. penting karena dengan gak adanya Valentina lihat. Gak ada yang bisa clear wave ini dengan cukup cepat. Makanya Moskov dari Dini bakal lebih bebas untuk ngejebolin Sakit semua banget. base turretnya. Bahkan tauntingnya dapat 2 kali ini. Apakah bakal di follow up? Tapi sepertinya Cherry belum mau nih untuk masuk menggunakan Ocean Oddity ataupun Breath of the Ocean. Oke. Tapi, apakah bakal maksain teamfight dari Four Kings mengejar ke arah seorang Cherry kali ini? Ingat, Cherry masih punya pasif loh. Yes. Jadi jangan terlalu sampai kejauhan juga mengejarnya dari seorang Shelly karena posisinya teman-temannya gak bakal siap untuk nge-backup. Kalau sampai nanti ya di all out, yang ada malah dia yang pusing sendiri gitu kan. Betul, benar-benar. Memang sebenarnya resource dari pemain-pemain Onyx mostly udah kepake semua. Yes. Tapi ingat, ini juga udah menuju ke arah mid to the late game yang dimana sebenarnya item cooldown reduction ini harusnya udah dimiliki oleh tipikal-tipikal seperti mungkin mid laner ya kan, atau mungkin tipikal dari seperti Romernya sendiri. Tuh, lihat aja kan makanya. Kayak kata Momo, dari Cherry itu sendiri COD, Iya. Genius One ditambah Divine Glyph. Itu bakal pedes banget dari combo Rough Wave-nya. Dan kalau dilihat dari seorang D, lihat udah ada Husklow, Corrosion, Golden Staff, satu DHS, dan satu lagi mungkin Malefic Roar. Karena udah kelihatan satu Legion Sword biar tambah penetration lagi. Dan ini yang membuat Four Kings harus berhati-hati karena memang harus benar-benar berhasil menjaga jaraknya supaya dia gak bisa ngasih damage yang begitu besar. Walaupun itu dari seorang Kiel ya, dia juga udah bikin Wind of Nature mau. Mungkin untuk menghindari juga physical attack nantinya kalau Moskov diving. Iya, respect sih karena posisi Kielnya ini udah mulai gampang diculik oleh pemain-pemain dari Onyx sendiri ya. Piercing shot dari seorang Di, tapi Petrify connect ke arah seorang Kiel yang baru kita bahas. Kielnya udah mulai gampang keculik. Yap. Memang bukan di tangan seorang Di, tapi dengan satu combo yang begitu manis dari seorang Cherry. Lihat, Ocean of DT, Breath of the Ocean masuk dengan Ralph plus Petrify, hilang Kielnya. Betul. Gak boleh sih sebenarnya Gold Laner jalan-jalan kayak orang lagi patah hati gitu kan, jalan-jalan sendirian gitu karena agak berbahaya gitu, rumput di depan situ kan belum dibukain tuh. Mereka punya Iya. grok padahal dalam posisi yang dekat, kayak tunggu aja grok yang lewat duluan, buka map duluan. Karena ya kayak tadi, satu combo aja itu bakal buat kill hilang. Dan Beatrix itu adalah salah satu high ground defensive yang dimiliki oleh Four Kings. Ketika gak ada Beatrix, otomatis dia bakal buat mereka maju kayak sekarang dengan Tyrant Rage, dengan ada Bouncing Ball. Xavier in action-nya pun langsung tumbang. Walaupun kali ini dari seorang kill-nya sudah kembali hidup, tapi dengan membawa Lord nih, dari Onyx Prodigy mencoba untuk mengakhiri game-nya. Nasuk dengan ada Ocean Oddity bakal Breath of the Ocean. Giggs mencoba untuk mundur ke arah belakang dengan satu bandara terakhir, tapi seperti macan kumbang tidak bisa bertahan. Pada selesai nggak connect, tapi base-nya hancur dan Onyx Prodigy take the game one. Iya, dengan Lord kedua yang berhasil diamankan oleh Onyx Prodigy.